Di suatu kota, ada salah satu kota bernama Sumatera. Ada seorang pria yang sangat rajin bekerja, hidup sendirian tanpa keluarganya. Setiap hari bekerja memenjak sawah dan mencari ikan tidak mengalah. Hal ini dilakukannya tanpa sisa. Pada suatu hari, petani tersebut pergi ke sungai di dekat tempat tinggalnya. Ia bertujuan mencari ikan untuk lauknya hari ini. Dengan hanya berbekal sebuah kail, umpan, dan tempat ikan, ia pun langsung menuju ke sungai. Setelah sampainya di sungai, petani tersebut langsung melemparkan kailnya sambil menunggu kailnya dimakan ikan. Petani tersebut berdoa, "Ya Tuhan, semoga aku dapat ikan banyak hari ini." Beberapa saat kemudian, setelah berdoa, kail dilemparkan tadi terlihat bergoyang-goyang. Ia segera menarik kailnya. Petani tersebut sangat senang sekali karena ikan yang didapatkannya sangat besar dan cantik sekali. Setelah beberapa saat melihat ikan hasil tangkapannya, petani itu sangat terkejut ternyata ikan tangkapannya itu bisa berbicara. "Tolong, jangan makan aku, Pak. Biarkan aku hidup." Teriakan ikan itu. Tanpa banyak tanya, ikan tangkapannya itu langsung dikembalikan ke dalam air lagi. Setelah mengembalikan ikan ke dalam air, petani itu terkejut karena tiba-tiba ikan tersebut berubah menjadi seorang wanita yang sangat cantik. "Jangan takut, Pak. Aku tidak akan menyakitimu." "Siapakah kamu? Bukankah kamu seekor ikan?" "Aku adalah seorang putri yang dikutuk karena melanggar aturan kerajaan. Terima kasih engkau sudah membebaskan aku dari kutukan itu, dan sebagai imbalannya aku bersedia kau jadikan istri." Petani itu pun setuju, maka jadilah mereka sebagai suami istri. Namun ada satu janji yang telah disepakati, yaitu mereka tidak boleh menceritakan bahwa asal-usul putri dari seekor ikan. Jika janji itu dilanggar, maka akan terjadi petaka yang sangat dahsyat. Setelah beberapa lama mereka menikah, akhirnya kebahagiaan petani dan istrinya bertambah karena istri petani melahirkan seorang bayi laki-laki. Anak mereka tumbuh menjadi anak yang sangat tampan dan kuat. Tetapi ada kebiasaan yang membuat heran semua orang. Anak tersebut selalu merasa lapar dan tidak pernah merasa kenyang. Semua jatah makanan dilahap tanpa sisa. Hingga suatu hari, anak petani tersebut mendapat tugas dari ibunya untuk mengantarkan makanan dan minuman ke sawah di mana ayahnya sedang bekerja. Tetapi tugas itu tidak dipenuhi. Semua makanan yang seharusnya untuk ayahnya dilahap habis. Dan setelah itu dia tertidur di sebuah gubuk. Petani menunggu kedatangan anaknya sambil menahan haus dan lapar. Karena tidak tahan menahan lapar, maka ia langsung pulang ke rumah. Di tengah perjalanan pulang, petani melihat anaknya sedang tertidur di gubuk. "Hei, bangun! Mana makanan buat ayah? Sudah habis ku makan ya." Anak tidak tahu diuntung, tak tahu diri, dasar anak ikan. Tanpa sadar, petani telah mengucapkan kata pantangan dari istrinya. Setelah petani mengucapkan kata-kata tersebut, seketika itu juga anak dan istrinya hilang lenyap tanpa bekas dan jejak. Air meluap sangat tinggi dan luas sehingga membentuk sebuah telaga dan akhirnya membentuk sebuah danau. Itu akhirnya dikenal dengan nama Danau Toba untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pesan moral dari cerpen Danau Toba adalah, sebagai seorang anak hendaknya berbakti kepada orang tua. Manusia tidak boleh serakah dan mengambil hak orang lain. Sebagai manusia harus belajar agar mampu mengendalikan emosinya.